Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nia Kurniati dari jurusan Fisika tahun 2019. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi berbagai layanan khusus di sekolah dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Karim, MPD. Adapun pembahasan kita kali ini, yang pertama pengertian dari administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Yang kedua, jenis-jenis dari layanan khusus tersebut ada labor, perpustakaan, UKS, kafetaria, tempat ibadah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Dan keempat adalah hal-hal lainnya yang berhubungan dengan administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Layanan berarti salah satu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan buat orang atau orang lain dengan tujuan akhirnya yaitu memberikan layanan paripurna, yaitu layanan yang istimewa atau bagus. Selanjutnya khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Kita lihat dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau di sekolah untuk siswa, sedangkan di perguruan tinggi ya kepada mahasiswa. Jadi, administrasi layanan khusus berarti memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih merasa optimal dalam proses belajar mengajar. Meskipun tidak secara langsung, tetapi layanan yang khusus ini memberikan dampak yang berarti pada proses pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis dari layanan khusus. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar bagi kita, yang isinya buku. Kalau menurut perkembangan zaman, tidak hanya buku, tetapi elektronik, e-learning, atau jurnal, artikel. Melalui semua itu, kita bisa hunting ke seluruh dunia. Lalu pertanyaan mendasar, apakah di sekolah ada perpustakaan? Bagaimana ruangannya? Berapa luasnya? Apakah nyaman? Apakah sejuk? Lalu, apakah dilayani oleh orang-orang yang khusus di bidangnya? Jadi, kebanyakan perpustakaan di sekolah sekarang hanya ada barangnya saja, tetapi khususnya menjadi hilang karena belum mampunya menyediakan layanan perpustakaan yang notabene menjadi kenyamanan bagi mahasiswa atau siswa dalam mencari sumber-sumber belajar. Perpustakaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, berarti memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua itu fungsi informasi, tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu tentang seluruh dunia. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi, di mana di perpustakaan mahasiswa atau siswa dapat melalang buana pikiran mereka kepada dunia melalui semua fasilitas yang ada di perpustakaan. Yang keempat itu fungsi penelitian, di mana menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Selanjutnya, laboratorium merupakan penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru dan siswa untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, dan pengembangan. Sebagai sebuah layanan khusus, laboratorium harus memiliki fasilitas yang lengkap karena di sini merupakan prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Karena teori yang didapatkan di kelas, uji cobanya ya di praktikum melalui laboratorium. Selanjutnya, UKS merupakan usaha kesehatan sekolah yang dijalankan di sekolah melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, kepada semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Ketika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat, tidak harus pulang ataupun tidak harus segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi ada layanan minimal kalau mereka membutuhkan kondisi dalam frekuensi tertentu.
Kafetaria merupakan layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak terjadi gangguan ketika mereka telah datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah, dan guru harus memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu melalui strategi-strategi yang tepat, sehingga tempat ini tidak menjadi peluang bagi mereka untuk melarikan diri ataupun cabut. Selanjutnya, sarana ibadah. Dalam beberapa konteks atau beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai adanya satu fakultas satu musala, demikian pun di sekolah. Berarti harus ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya, karena ini adalah tempat berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, juga tempat bertukar pikiran dan berdiskusi untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, dan kerohanian. Adapun layanan khusus lainnya yaitu asrama. Asrama bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Selanjutnya, koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerjasama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri. Koperasi yang ada di sekolah terbagi atas dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan oleh pihak sekolah, yang di dalam pengembangannya melibatkan guru dan personalia sekolah, sedangkan koperasi siswa merupakan koperasi yang dikembangkan oleh peserta didik. Selanjutnya, sarana transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang ataupun pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah, yaitu TK ataupun PAUD dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Begitu juga dengan toilet. Toilet harus dibersih dan dijaga dengan sebaik mungkin sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka lah yang paling tahu dan mereka juga nantinya yang akan memberikan masukan terhadap pengelolaan pelayanan khusus di sekolah. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai administrasi berbagai layanan khusus di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.